Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam melaksanakan sholat maghrib berjamaah di rumah Pak Win. Baiklah, pada kesempatan ini kita bakalan membahas hal-hal yang sedikit ringan tapi mungkin bermanfaat, berkenaan dengan surat Al-Fatihah. Mungkin buat Pak Win atau Bu Win, surat Al-Fatihah itu merupakan surah yang sering kita bacakan ketika sholat. Ya. Satu sisi, jadi surat Al-Fatihah sendiri itu merupakan doa. Setiap ayat dari surat Al-Fatihah itu memiliki makna dan maksud tujuan tertentu. Misalnya di surat Al-Fatihah yang pertama itu ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, dengan nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Di dalam tafsir Kabir karya Hazrat Masih Muhammad SAW menjelaskan bahwasannya ketika kita hendak melakukan suatu hal besar, maka hendaklah kita memulai segala sesuatu itu dengan bismillah. Karena pada dasarnya ketika kita melakukan sesuatu yang besar tapi tidak diawali dengan bismillah, maka tidak akan terdapat berkah di dalamnya. Namanya kayak misalnya makan, hal-hal yang kayak gitu, atau ketika kita ingin tablik saja, misalnya itu contoh hal besar ya, kita pengen tablik ke misalnya Pak Lurah, Pak RT atau warga sekitar, kita ingin mulai tablik. Langkah yang ketika kita mulai langkah pertama, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu suatu yang besar, ketika kita melangkah dengan mengawali dengan Bismillah, maka akan menjadi suatu berkah buat kita. Jadi di kata Bismillah sendiri itu ada suatu nubuatan mengenai kedatangan seorang Rasulullah. Di dalam mungkin di kitabnya orang-orang Kristen, kitab Musa, Taurat, itu di Ulangan pasal 18 ayat 18 itu dijelaskan bahwasannya misal masih di akhir zaman yang akan menyampaikan kalam Allah itu akan menyampaikan kalam Allah dengan nama-nama Tuhan itu sendiri. Jadi sesuai dengan apa yang diterangkan di Bismillah, dengan nama Allah. Sebelum memulai sesuatu dengan nama Allah kita jadikan sebagai suatu kayak saksi gitu. Lalu banyak hal yang bisa kita dapat dari ini baru satu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Belum Alhamdulillah, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Bismillahirrahmanirrahim itu ada Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Karena kenapa kalau kita tahu di dalam bahasa Arab, kata ucapan syukur itu ada banyak. Ada alhamdulillah, ada syakaro, ada ma'af, itu semuanya rasa syukur. Tapi kalau syakaro itu lebih rasa syukur, berterima kasih kepada Tuhan atas segala rezeki yang saya berikan. Nah, tapi kenapa di surat Al-Fatihah itu menggunakan kata hamadah? Karena kata itulah yang paling cocok untuk digunakan terhadap pujian-pujian yang paling cocok digunakan untuk Allah. Kalau kata rasa syukur, syakaro, mungkin hanya digunakan ketika kita mendapatkan suatu rezeki, bersyukur atas apa yang telah diberikan, itu syakar. Tapi kalau hamadah itu cakupannya lebih luas. Terus ada tambahan di sebelum kata hamadah itu ada kata al. Jadi alhamdulillah. Kata al di situ itu mencakup, artinya itu mencakup keseluruhan, Pak.
Jadi alhamdulillah itu bermakna bahwasanya hanya Tuhanlah yang berhak dipuji dan hanya Tuhanlah yang berhak mendapatkan pujian itu sendiri. Jadi ketika seorang manusia itu melakukan suatu kebaikan, melakukan suatu tindakan yang bagus, hanya Tuhan yang berhak memuji kita. Mungkin kalau misalnya manusia muji manusia lain sebatas apa yang dilihat. Sementara Gusti Allah yang Maha Tahu ketika memuji hambanya, maka pujian yang paling pas itulah kan Gusti Allah bakal memberikan pujian yang paling pas kepada hambanya itu. Kalau manusia muji misalnya Bapak Win berbuat baik, ngasih makanan sama saya gitu. Pujian buat saya ke Bapak Win mungkin hanya sekedar oh ya makasih Pak, hanya sebatas karena tahu bahwasannya Pak Win baiknya. Tapi kalau Gusti Allah yang Maha Tahu itu lebih memahami pujian yang paling pas buat Bapak. Makanya kata alhamdulillah itu hanya Allah lah yang berhak memuji dan hanya Allah lah yang berhak dipuji oleh hambanya. Seumpama Pak Win melakukan perbuatan baik, kita kembali lagi bersyukurnya pada Gusti Allah. Setiap hal yang Pak Win lakukan atau keluarga lakukan dalam hal melakukan segala hal baik, kita kembali lagi bersyukurnya kepada Gusti Allah. Makanya kata alhamdulillah disandingi dengan hamadah, disandingi dengan kata alif lam di situ, alif lam di situ, yang artinya mencakup keseluruhan, berarti segala pujian bagi Allah. Yang maknanya di mana hanya Allah lah yang berhak dipuji dan hanya Allah lah yang berhak memuji hambanya. Lalu singkat saja kemudian Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Kata Ar-Rahmanir-Rahim mungkin ketika di awal misalnya di Bismillah itu sudah disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, tapi kenapa di ayat selanjutnya disebutin lagi Ar-Rahmanir-Rahim? Buat sebenarnya Ar-Rahmanir-Rahim yang setelah Alhamdulillah ini sedikit berbeda dengan yang ada di Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim yang di setelah Alhamdulillah itu merupakan sambungan untuk menghubungkan antara Alhamdulillah sama Malik Yaumiddin. Ketika kita sudah melakukan suatu kebaikan, ketika kita sudah melakukan segala hal baik, terus kita dapat pujian dari Allah dan Tuhan telah memuji kita. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim itu ibaratnya Tuhan telah menyediakan sarana-sarana bagi kita di seluruh dunia, bagi kita untuk kemajuan pribadi kita, untuk menuju ke suatu tingkatan kerohanian yang lebih tinggi. Jadi segala sarana-sarana yang sudah disediakan Gusti Allah di dunia ini, baik kayak misalnya matahari, air, udara, itu semuanya sudah disediakan sebagai sarana untuk manusia mencapai suatu taraf kemajuan yang tinggi. Jadi ada sedikit pembahasan mengenai Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman ini sedikit intermezzo tambahan. Jadi di kaidah orang Kristen itu ada yang namanya kaidah kafarah. Kafarah itu penebusan dosa. Jadi konsepnya orang Kristen itu bagaimana mereka menjadikan Yesus alaihissalam itu sebagai penebusan dosa di salib itu. Jadi orang-orang Kristen itu menganggap bahwasannya syariat itu suatu laknat. Mengapa? Karena pertama mereka tahu bahwasannya manusia itu lemah. Di satu sisi manusia itu lemah, tapi harus menjalankan syariat-syariat yang diturunkan oleh Gusti Allah, makanya disebut laknat. Ketika mereka tahu bahwasannya manusia itu lemah dan harus menjalankan syariat, tentu karena kelemahan manusia itu, pasti ketika menjalankan syariatnya, pasti bakalan melakukan yang namanya dosa atau kesalahan. Pasti ada, namanya manusia lemah. Dan kemudian Tuhan itu menghendaki supaya sifat ar-Rahmannya itu atau sifat kasih sayangnya Tuhan itu menghendaki supaya manusia itu diampuni.
segala dosa manusia itu diampuni. Tapi sifat kasih sayangnya Tuhan itu bertentangan dengan sifat adilnya. Di satu sisi Tuhan menghendaki kasih sayangnya itu menghendaki semua dosa manusia diampuni, tapi karena sifat mahadilnya yang menghendaki bagaimana Tuhan itu menghendaki bahwasanya ketika manusia itu berbuat salah ya harus dihukum. Nah, ini kan sedikit bertentangan. Di satu karena ada sedikit pertentangan kayak gitu, tidak dapat memenuhi sifat kasih sayangnya karena bertentangan dengan mahadilnya. Ketika ada manusia yang berbuat salah itu harus dihukum, nah berbuat dosa tidak harus adil. Akhirnya mungkin kalau istilahnya orang Tuhannya orang Kristen itu dianggap kayak bingung. Tuhan itu dianggap bingung sama orang Kristen. Wah, gimana nih? Saya pengen ngampuni dosa manusia yang banyak dosanya, tapi mahadil saya tuh pengen menghendaki kalau manusia bikin salah ya harus dihukum. Ya sudah, kecepus lah kayak misalnya, udah Yesus diturunkan sebagai anak Tuhan, yang sebagai Tuhan lalu dikorbankan sebagai penebusan dosa buat orang-orang itu. Mengapa alasannya orang-orang keyakinan orang-orang Kristen itu menganggap bahwasanya mereka untuk masuk surga mereka cukup percaya bahwasanya Isa Al-Masih itu anak Tuhan dan meyakini sepenuhnya bahwasanya Isa Al-Masih, percaya sepenuhnya dengan Isa Al-Masih, maka segala dosa yang dilakukan oleh umat itu bakal diampuni dan pasti bakalan masuk surga. Nggak perlu yang namanya amal perbuatan itu, nggak perlu. Cukup mempercayai Isa Al-Masih tanpa Allah ini bisa masuk surga. Jadi kan kafarah itu kan memaksudkan gimana Tuhan itu tidak bisa memenuhi kasih sayangnya. Padahal kalau pemahaman dari orang Islam sendiri, khususnya Ahmadi itu penjelasannya bahwasanya Ar-Rahman itu sifat kasih sayang, di mana Tuhan itu bakalan memberikan sifat kasih sayangnya. Jadi Tuhan memberikan sifat kasih sayangnya tanpa manusia itu meminta. Itulah bagaimana sifat Ar-Rahman itu bisa memutuskan keyakinan kafarah dari orang-orang Kristen. Ar-Rahmanir-Rahim. Terus Maliki Yaumiddin. Jadi sekedar intermezzo buat Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi kata Ar-Rahman itu bisa sifat Ar-Rahman Tuhan. Kata Ar-Rahman itu bisa membantah akidah kafarahnya orang Kristen. Lalu sebelum Maliki Yaumiddin, Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu membantah akidahnya orang Kristen, itu kalau Ar-Rahim itu membantah yang namanya reinkarnasinya orang Hindu. Jadi kalau orang Hindu itu berkeyakinan gini Pak, jika mereka itu hidup di dunia itu kan mungkin kalau umur manusia itu kalau sekarang mungkin 70 tahun. Jadi amal perbuatan yang dilakukan di dunia selama 70 tahun itu hasilnya, nikmat dari hasil dari amal perbuatan yang mereka lakukan selama hidup itu bakal dinikmatin di surga. Ini di surganya orang-orang Hindu. Cuman mereka di sana ketika udah mati mereka nggak akan kekal. Ketika mereka di dunianya sampai beramal sampai 70 tahun, ya berarti mereka tinggal di surga itu sampai 70 tahun juga. Kemudian mereka akan balik lagi ke dunia yang makanya disebut reinkarnasi, balik lagi di reinkarnasi gitu. Makanya ada kita kalau misalnya manusia itu reinkarnasi ada yang jadi kodok, ada yang jadi kambing, sapi dan sebagainya, atau mungkin balik lagi jadi manusia, atau jadi gembel, jadi orang terhormat. Nah, cara menentukan reinkarnasi itu sini nanti reinkarnasinya jadi apa itu tergantung dari amal perbuatan apa, dari amal perbuatan yang mereka lakukan di hidup sebelumnya, di kehidupan sebelumnya itu sudah banyak beramal ini tinggal di sana selama amalnya itu, terus direinkarnasi menjadi apa itu tergantung dari amal perbuatannya juga. Jadi mereka beranggapan bahwasanya amal perbuatan itu terbatas
artinya ganjaran dari suatu amal perbuatan itu terbatas. Jika mereka beramal selama 70 tahun, ya mereka di surga hanya 70 tahun, nggak bisa ada di kekal selama-lamanya. Tapi kalau kita kan meyakini bahwasanya kita bakal setelah kita dunia ini hanya kayak persinggahan sementara, tapi di akhirat kita bakalan selama-lamanya. Jadi ar-Rahim di situ, ar-Rahim di situ. Jadi ar-Rahim itu Tuhan sendiri itu bakal memberikan yang namanya manusia itu ketika setelah melakukan suatu kebaikan, Tuhan bakal memberikan rasa pengen lagi. Ibaratnya kita udah makan makanan yang enak nih, nggak mungkin dan kalau dikasih lagi nggak mau. Jadi ketika kita melakukan suatu kebaikan, maka Tuhan itu akan memberikan rasa supaya kita itu melakukan kebaikan itu lagi terus dan terus sampai kita tuh meningkat. Makanya kalau misalnya di surga nih Bapak, jadi kalau di surga itu mungkin kalau gambaran orang-orang Islam pada umumnya, kalau kita beramal di dunia, terus kalau udah masuk surga santai-santai aja, kayak misalnya nikmatin aliran sungai, nikmatin anggur atau dilayani bidadari, mungkin gambarannya kayak gitu. Ya. Tapi sebenarnya ketika kita di surga, kita bakal melakukan apa yang kita lakukan sama kita. Ya kita tetap beribadah kepada Tuhan, kita tetap melakukan itu. Kita nggak kayak, kita udah beramal, udah sholat di dunia, ada ini, udah ngaji, santai tinggal menikmatin aja di surga, dilayani bidadari atau ya ada aliran. Enggak, kita tetap melakukan ini. Makanya ada di surat Al-Baqarah ayat 28, ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samarati rizqa. Jadi akan diberikan rezeki sama seperti apa yang didapatkan sebelumnya. Itu maksudnya tuh ketika di dunia ibu-ibu atau bapak-bapak ini, misalnya di dunia ini nih, Tuhan sendiri tuh pasti udah kayak ngasih petunjuk gimana rasanya tuh surga. Makanya ketika kita di dunia sendiri itu belum merasakan apa yang namanya surga, kita di akhirat nanti bingung kan? Karena pada maksud dari kami berikan rezeki, kami berikan ulama rezekiku minha min samarati rizqa. Jadi kami rezekikan, kami berikan rezeki, kami berikan buah itu sama persis apa yang didapatkan sebelumnya maksudnya ketika di sini. Jadi kalau misalnya kita beramal, misalnya kita sholat itu kalau kita benar nih sholat atau kita beramal yakin sholatnya benar, kita bakal menikmati yang namanya kelezatan dari sholat itu. Kelezatan dari sholat itu kan di dunia itu kita udah bisa ngerasain yang namanya kelezatan dari sholat itu. Di akhirat nanti, di surga nanti, itulah yang kita rasakan. Makanya orang-orang surga itu kayak ini kayak pernah saya rasain nih. Ini buah, ibaratkan kalau gambaran di Al-Quran itu ibaratnya buah. Jadi ini rasa yang pernah saya rasakan, ini nggak asing gitu. Yang nggak asing itulah ketika kita di dunia, ketika kita sudah bisa merasakan kelezatan dari sholat. Jadi kalau orang-orang belum baru sekedar di sholat ya Allah beranggung-anggung kayak gitu, nggak ngerti maknanya, terus nggak bisa merasakan kenikmatan dari itu, bagaimana di ini. Jadi makanya orang di ayat itu dijelasin bahwasanya orang-orang itu bakalan merasakan hal yang sama seperti, jadi merasakan buah yang sama seperti sebelumnya itu ketika di dunia. Makanya ketika di dunia itu kita sudah bisa, sebenarnya kita sudah bisa merasakan apa yang namanya surga. Ada gambaran, kalau di Al-Quran itu gambaran surga itu kayak sebatas kayak sungai mengalir, bakalan dilayani oleh bidadari. Itu kan gambaran-gambaran kenapa Al-Quran itu memberikan perumpamaan yang
seperti itu. Karena biar masuk gitu ke pemikirannya. Kalau kasih nggak ada yang pas ya. Jadi perumpamaan biar lebih gampang gitu, pakai perumpamaan yang sederhana sehingga bisa masuk ke itu berkenaan dengan surga. Mungkin untuk ya sekarang itu cukup sebatas ini. Jadi barusan sampai penjelasan dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Mungkin bisa dilanjutkan di hari berikutnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mungkin untuk selanjutnya kita bisa ngobrol-ngobrol lebih dalam, tanya lebih soal ini penasaran soal surga atau penasaran soal neraka, takdir atau sejenisnya. Kita bisa lanjutkan lagi karena semua hal yang ada di Al-Quran itu ada penjelasannya dan bisa dijelaskan. Ya, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.